warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Lizar, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Esa Ditarat. Perkenalkan, nama saya dari. Perkenalkan, nama saya Renata. Dari 70% APBN Indonesia bersumber dari pajak. Dari pajaklah jalan dibangun, sekolah didiri, guru dan tenaga kesehatan diberi gaji, hingga subsidi rakyat diberikan. Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara tanpa imbalan langsung. Fungsi pajak sangat penting seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan pajak, kita semua bisa menikmati fasilitas publik yang berkualitas. Manfaat membayar pajak. Yang pertama, merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, berguna untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta sarana transportasi umum. Yang keempat, membantu peningkatan pendapatan kabupaten atau kota. Yang kelima, meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Jenis pajak dibagi dua, yaitu yang pertama pajak pusat dan kedua pajak daerah. Contoh pajak pusat yang pertama pajak pertambahan nilai, yang kedua pajak penghasilan, yang ketiga pay materai. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi atau badan dalam satu label pajak, yang mana pajak PPH merupakan sumber utama pendapatan negara yang membiayai pembangunan dan pelayanan. PPh Pasal 21, pajak atas penghasilan karyawan seperti gaji dan tunjangan. Kedua, yaitu PPh Pasal 22, pajak atas transaksi barang dan jasa tertentu. Yang ketiga, PPh Pasal 23, pajak atas penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan jasa. PPh Pasal 24, pajak atas penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. PPh Pasal 25, angsuran pajak yang dibayar secara berkala berdasarkan perhitungan PPh terutang tahun sebelumnya, bertujuan meringankan beban pembayaran tahunan. PPh Pasal 28, pajak final atas menghasilkan tertentu. Misalnya, usaha kecil dan menengah dengan tarif khusus. PPh Pasal 4 ayat 2, pajak final atas, penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan atau penghasilan dari usaha tertentu. PPh Pasal 15, pajak atas penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu seperti perusahaan pelayanan dan penerbangan. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak di Indonesia. PPN dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat menjual barang atau jasa, namun beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau ekonomi yang ada di Indonesia. Sementara itu, pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan lainnya. Paling utama adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber dana negara
Kedua, fungsi regulasi, yaitu untuk mengatur perekonomian, misalnya tarif cukai rokok untuk mengendalikan konsumsi. Selain itu ada fungsi redistribusi, yaitu pemerataan pendapatan melalui subsidi dan bantuan sosial. Jelas bahwa pajak menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan kita. Maka dari itu, kita semua perlu paham dan ikut serta dalam kewajiban ini. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menjadi wajib pajak yang patuh. Yang telah memiliki penghasilan, baik itu karyawan, pedagang, ataupun pekerja lepas, wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pendaftaran NPWP sekarang bisa melalui secara online di website DJP, cepat dan mudah. Selain itu, kewajiban kita antara lainnya, yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, melapor SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga, mencatat transaksi usaha bagi pelaku UMKM. Pertama, mendapatkan layanan informasi dan edukasi. Yang kedua, majukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak. Yang ketiga, mendapatkan pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi. Kebiasaan taat pajak bukan dibentuk saat kita dewasa, tapi ditanamkan sejak sekolah. Bayangkan jika setiap pelajar tahu bahwa setiap buku yang mereka pakai, setiap bangunan sekolah yang mereka gunakan, bahkan jalan sekolah, mereka semua itu dibiayai dari pajak. Pemerintah kini telah mengembangkan program inklusi kesadaran pajak di dunia pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Ada juga berbagai kampanye dan media sosial yang bisa dijadikan sarana edukasi, termasuk tax center dan kampus-kampus. Sebagai masyarakat yang cerdas dan peduli, mari kita jadikan pajak sebagai bagian dari budaya bangsa. Tidak hanya taat, tetapi juga paham dan mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai edukasi tentang pajak. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara melapor SPT tahunan pajak secara online melalui website DJP Online. Cara lapor SPT tahunan atau pajak tahunan untuk orang pribadi secara online dengan status SPT nihil dan nominal 0. Yang pertama, silahkan teman-teman buka browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Di sini saya buka Google Chrome. Kemudian silahkan teman-teman ketik DJP Online. Seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih yang paling atas, yaitu djponline.pajak.go.id. Kita klik yang paling atas. Kalau muncul seperti ini, kita close saja. Nah, ini adalah tampilan website DJP Online. Nah, di sini akan muncul login, yaitu dengan cara memasukkan NPWP atau NIK, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan. Tetapi jika teman-teman belum pernah mendaftar, silahkan teman-teman mendaftar di sini. Karena sebelumnya saya sudah pernah mendaftar, jadi saya langsung login saja. Di sini saya masukkan NPWP-nya. Kemudian silahkan masukkan kata sandinya. Kemudian silahkan masukkan kode keamanan. Selanjutnya silahkan pilih login. Di sini pilih login. Kemudian jika teman-teman berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman pilih lapor. Di sini silakan pilih menu lapor. Kemudian silakan pilih e-filing. Di sini kita pilih e-filing. Nah, di sini pada arsip SPT akan muncul daftar riwayat pelaporan SPT tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk pelaporan SPT, silakan teman-teman pilih buat SPT. Di sini pilih buat SPT. Kemudian di sini ada formulir SPT. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika tidak, silakan pilih tidak. Kemudian pada pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika tidak, maka pilih tidak.
Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika penghasilan teman-teman kurang dari 60 juta rupiah, maka silakan pilih ya. Nah, maka di sini akan muncul formulir SPT 1770SS. Kenapa formulirnya SPT 1770SS? Karena penghasilannya di bawah 60 juta. Kemudian silahkan pilih SPT 1770SS. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan SPT seperti ini. Nah, selanjutnya pada pilih tahun pajak, kita klik di sini, kita pilih tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian status SPT di sini normal, selanjutnya pilih selanjutnya. Kemudian di sini isi SPT. Nah, di sini pada poin A pajak penghasilan, pada poin 1 penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini silahkan teman-teman isi penghasilan bruto teman-teman selama 1 tahun. Jika penghasilan teman-teman 1 bulan adalah 3 juta misalnya, maka silahkan dikalikan 12. Maka di sini menjadi 36 juta rupiah. Nah, jika sudah diisi penghasilan brutonya, nah di sini maka akan muncul pada poin 7 yaitu kurang bayar. Di sini akan merah, tetapi silahkan teman-teman biarkan saja seperti ini. Nah, kemudian pada poin 2 pengurangan, silahkan bisa opsional di sini. Tetapi jika pada tempat kerja teman-teman gajinya dipotong untuk misalnya BPJS atau yang lainnya, maka silahkan isi potongannya atau jumlah potongan di sini. Nah, di sini saya opsional, yaitu saya memilih dikosongkan. Kemudian pada poin 3 penghasilan tidak kena pajak, silahkan teman-teman klik di sini, silahkan pilih sesuai dengan penghasilan tidak kena pajak. Di sini saya adalah seorang yang sudah menikah dengan memiliki 1 istri dan 2 orang anak. Maka saya memilih K3, yaitu kawin dengan tanggungan 3 orang. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul di sini 72 juta rupiah. Artinya penghasilan tidak kena pajak dengan seseorang yang sudah menikah dengan jumlah tanggungan 3 orang, besarnya yaitu 72 juta rupiah. Yaitu jika penghasilan teman-teman di sini brutonya masih di bawah 72 juta rupiah, maka tidak dikenakan pajak. Nah, pada poin 7 akan berubah menjadi 0. Jika sudah, selanjutnya silahkan pilih berikutnya. Di sini saya pilih berikutnya. Nah, pada poin B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dalam objek pajak. Nah, di sini pada poin 8, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Di sini opsional, saya memilih mengosongkan. Kemudian pada poin 9, pajak penghasilan final terutang juga opsional, saya mengosongkan. Kemudian pada poin 10, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini juga sifatnya opsional, saya memilih untuk dikosongkan. Kemudian silahkan pilih berikutnya. Kemudian pada poin C, daftar harga dan kewajiban. Pada poin 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Di sini silahkan teman-teman bisa isi sesuai jumlah harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, atau bisa opsional, bisa diisi ataupun tidak. Di sini saya memilih dikosongkan. Kemudian pada poin 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak. Jika teman-teman mempunyai kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak, silahkan isikan di sini. Atau sifatnya juga opsional dan saya memilih untuk mengosongkan. Kemudian saya pilih berikutnya. Kita pilih berikutnya. Nah, kemudian pada poin D, pernyataan, di sini silahkan teman-teman checklist setuju seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih selanjutnya. Kita pilih selanjutnya. Nah, maka akan tampil kirim SPT seperti ini. Kemudian di sini kita bisa cek status SPT-nya nihil dengan jumlah 0. Nah, selanjutnya silakan teman-teman ambil kode verifikasi. Kita klik di sini. Untuk mengambil kode verifikasi, kita klik. Nah, selanjutnya silakan pilih email. Di sini kita pilih email untuk mengirim kode verifikasinya. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini sukses, token telah dikirim ke email Anda. Kita pilih ya di sini.
Selanjutnya kita bisa buka email. Nah, di sini saya menggunakan Gmail. Saya buka Gmail. Nah, di sini pada kotak masuk silahkan cek. Nah, di sini sudah masuk email kode verifikasinya. Kita pilih email masuknya, yaitu kode verifikasinya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita copy saja kode verifikasinya. Kita klik kanan copy seperti ini. Kemudian kita kembali ke formulir. Nah, di sini silakan masukkan kode verifikasinya di sini. Kita klik kanan, kita paste seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah memasukkan kode verifikasi, kemudian silahkan kirim SPT. Kita klik di sini, kirim SPT. Nah, di sini penghasilan Anda di bawah PTKP. Kita tutup saja. Nah, kita pilih puas. Nah, maka di sini akan muncul pelaporan pada arsip di sini, yaitu pelaporan yang baru saja dilaporkan. Kita klik di sini, lihat PPE. Nah, ini merupakan bukti pelaporan SPT tahunan secara elektronik. Kita juga bisa membuka email. Kita klik di sini. Nah, juga terdapat email masuk, yaitu berupa bukti penerimaan elektronik. Kita klik saja. Nah, ini adalah bukti penerimaan SPT secara elektronik. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Silahkan untuk dicoba dan sampai jumpa di tutorial Bang Otak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar pajak adalah bukti cinta kita pada Indonesia. Yuk jadi wajib pajak yang cerdas dan patuh. Jangan lupa membayar pajak melalui DJP online.